Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, ular sepanjang 4 meter yang diduga berjenis King Cobra diamankan warga saat akan memasuki permukiman di Kampung Teku Tinggi, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang pada Kamis 25 November. Keberadaan ular ini diketahui setelah terlihat menyeberang di jalan beraspal dari kawasan Semak menuju rumah milik Suryadi sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Seketika warga langsung menangkap ular tersebut karena di lingkungan itu sedang banyak anak-anak yang tengah bermain. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Rahmat Wiguna yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Halo rekan Firda. Rahmat, bisa Anda jelaskan bagaimana diketahui pertama kali keberadaan ular tersebut? Baik rekan Firda, bisa saya laporkan kalau kondisi di lokasi itu merupakan permukiman yang sangat padat penduduk, namun berbatasan dengan kawasan semak atau bisa kita bilang seperti hutan mini. Jadi ketika sekira pukul 4 sore, ular tersebut dilihat warga sedang menyeberang jalan dari arah persemakan perladangan warga menuju arah permukiman. Ketika itu ular melintas dengan kecepatan yang sangat pelan, bahkan sempat berhenti di atas aspal. Demikian sudah. Kemudian bagaimana warga di sana mengevakuasi ular yang berjenis King Cobra ini? Kebetulan saat ular itu melintas di salah satu halaman rumah warga sedang banyak anak-anak bermain, anak-anak berkumpul. Warga yang melihat kehadiran ular ini menganggapnya sebagai sebuah ancaman keselamatan anak-anak sehingga berinisiatif mendekati ular untuk menangkap. Namun ular tersebut ternyata lari dan mengarah ke salah satu rumah yang ada garasi mobil. Seketika ular itu justru masuk ke dalam mobil yang sempat bertahan lama di dalam kap mesin. Demikian, Firda. Rahmat, lantas bagaimana saat ini kondisi ular tersebut? Apakah sudah ditangkap dan dibawa kemana? Ketika ular tersebut bersembunyi di kap mobil, evakuasi sendiri dilakukan warga dengan alat seadanya, yaitu berupa kayu. Kayu ini yang digunakan warga untuk menjepit kepala ular, selanjutnya ditangkap menggunakan kain. Untuk menghindari semburan bisa ular tersebut, salah satu warga lebih mengikat atau lebih tepatnya menyumpal mulut ular menggunakan kain baju dari yang diberikan seorang warga sekitar. Dan selanjutnya setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut dibawa warga. Menurut Datuk Kampung Teku Tinggi Arianto, dia tidak tahu ular itu dibawa kemana dan kondisinya sejauh ini seperti apa. Namun menurut informasi yang dia terima, ular tersebut dilepas liarkan kembali oleh warga di kawasan hutan yang lebih menjorok ke dalam. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Rahmat Wiguna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap Asis 40 tahun, seorang nelayan asal Sungai Liat yang dinyatakan hilang seusai kapalnya tenggelam sebagian di perairan Karangtimah, Kabupaten Bangka. Pencarian dilakukan pada Jumat 26 November hari ini, merupakan pencarian hari ketiga. Pencarian tak hanya diikuti oleh anggota Basarnas Pangkal Pinang, namun juga diikuti oleh tim gabungan dan anggota keluarga korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Joni Kurniawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Joni. Iya, halo rekan Firda. Joni, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi awal korban ini bisa tenggelam di perairan tersebut? Iya, rekan Firda. Selamat sore. Sebelumnya dapat saya sampaikan pada hari Rabu, pada tanggal 24 November 2021 lalu, seorang nelayan menemukan sebuah kapal tenggelam sebagian di perairan Karangtimah, Kabupaten Bangka.
setelah melihat langsung kapal tersebut tenggelam, nelayan ini melakukan postingan di Facebook. Nah, dari informasi di Facebook ini diterima langsung oleh pihak keluarga, hingga akhirnya pihak keluarga yang diketahui bernama Umar melakukan pelaporan kepada Basarnas, hingga akhirnya proses pencarian dilakukan. Dan saat ini juga korban Asis usia 40 tahun masih dinyatakan hilang, begitu Frida. Kemudian bagaimana update informasi mengenai pencarian pada hari ketiga ini? Iya, rekan Firda. Setelah mendapatkan informasi dari pihak keluarga, Basarnas Pangkal Pinang melakukan proses pencarian terhadap Asis yang saat ini masih dinyatakan hilang, dan proses pencarian telah dilakukan sejak Rabu kemarin hingga Jumat hari ini. Namun Firda, dapat saya sampaikan hasilnya masih nihil. Tetapi pihak Basarnas akan tetap melanjutkan proses pencarian pada esok hari, begitu Firda. Nanti ini akan dilanjutkan hingga kapan, Joni, untuk proses pencariannya? Juga apakah nantinya akan diperluas begitu untuk titik lokasinya? Iya, rekan Firda, untuk perluasan pencarian telah dilakukan sejak kemarin, begitu kita. Pihak keluarga bahkan turut serta dalam proses pencarian ini sehingga dapat memudahkan pencarian. Selain pihak keluarga, Basarnas dan juga kepolisian perairan, nelayan setempat juga yang saat ini sedang melaut di Karangtimah juga terus melakukan pencarian, begitu Firda. Iya, Firda, dapat saya tambahkan informasinya adalah pihak keluarga saat ini telah menarik kapal yang tenggelam tersebut menuju ke Sungai Liat, sehingga pihak keluarga bisa memastikan langsung ke adanya kapal nelayan khususnya milik Asis yang tenggelam ini, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos, Joni Kurniawan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras yang mengguyur sejumlah tempat di Kabupaten Tanah Laut Tala, Kalimantan Selatan pada Jumat 26 November, tak hanya mengakibatkan puluhan rumah warga di Desa Ranggang, Kecamatan Takisung, kebanjiran. Jembatan utama di dekat Pantai Takisung juga mengalami keretakan yang cukup parah. Kondisi itu memunculkan kerawanan bagi pengendara. Apalagi titik retak pada salah satu jalurnya telah menggerus tepi oprit hingga berlubang memanjang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Roy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roy. Halo, selamat sore. Ya. Roy, bisa Anda gambarkan lebih detailnya begitu untuk kerusakan fisik jembatan tersebut seperti apa? Ya, terima kasih rekan Firda. Jadi kerusakan yang terjadi pada jembatan vital tersebut, ya ini terjadi pada satu sisi oprit dari segmen 2, bisa disebut demikian, artinya dari arah Pelihari menuju ke arah pantai itu terjadi pada sisi oprit bagian segmen kedua. Itu yang paling parah adalah sisi oprit pada tepi ke arah pantai. Jadi itu sudah mengalami kerusakan ambrol begitu. Kemudian ada lubang memanjang sekitar 3 meter dengan bentang lebar sekitar mungkin sekitar 13 cm ya. Tetapi itu bagian bawah telah terpapar ombak sehingga posisi aspal yang ada di atas jembatan itu telah menggantung. Jadi kondisi sudah teramat rawan. Karena itu kemudian apalagi juga titik retak itu mulai memanjang, membentang, melintang di badan aspal di jembatan itu, tidak cuma di satu lajur tapi juga telah mencapai ke lajur sebelahnya. Demikian rekan Firda. Roy, kemudian sejak kapan kerusakan tersebut sudah terjadi dan apa penyebab kerusakan oprit jembatan itu? Ya, kerusakan titik retak pada oprit jembatan vital ini diperkirakan terjadi pada dini hari Jumat hari ini, dini hari tadi, karena adanya curah hujan yang cukup tinggi pada dini hari, kemudian baru berhenti hujan tersebut sekitar menjelang subuh, sehingga diperkirakan kondisi itulah yang memperparah kondisi kerusakan, karena sebetulnya menurut penuturan dari juga ini penyebabnya menurut penuturan dari camat setempat, Camat Takisung, saat ini kan juga terjadi gelombang besar dari pasang besar air laut.
sehingga kemudian itu bertemu dengan air sungai, kemudian terjadilah hantaman pada sisi oprit di situ, karena kebetulan pada bagian yang rusak ini siring pengaman di bagian bawah itu telah ambrol sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian sehingga ombak itu langsung menggerus di bagian bawah sisi oprit di jembatan itu. Jadi kemudian ada hujan deras pada dini hari tadi, kemudian ini diperkirakan mungkin saling mempercepat kerusakan tersebut karena ada hunjaman hujan, kemudian juga datangnya air gelombang pasang dengan ombak yang agak keras sehingga gerusan itu semakin kuat, sehingga kemudian dini hari tadi mulai menyebabkan oprit tersebut menjadi retak memanjang dan memunculkan lubang. Demikian rekan Firda. Roy, lalu bagaimana dengan arus lalu lintas di sana? Apakah juga ada pengalihan arus akibat adanya kerusakan oprit jembatan ini? Ya, jadi kemudian kondisi tersebut disikapi secara cepat oleh pihak-pihak terkait dari pihak kecamatan dan juga instansi terkait di tanah laut. Pada saat tahap awal pada pagi tadi, sementara adalah berupa penutupan satu jalur, karena begini, karena jembatan itu ada 2 lajur, karena di bagian tengah itu dipasangi median jalan yang kecil, jadi ada 2 lajur. Nah, pagi tadi karena memang terjadi kerusakan oprit pada satu sisi, kemudian satu sisi yang mengalami kerusakan pada oprit tersebut itu ditutup untuk roda 4. Sementara untuk roda 2 masih diperkenankan lewat hingga pagi hingga siang tadi. Cuman kemudian pada informasi terkini yang kami dapatkan mulai sekitar setelah sholat Jumat tadi, untuk mobil ya, truk dan roda 4 sudah ditutup, tidak diperkenankan lewat karena memang mempertimbangkan kondisi yang rawan. Cuman untuk roda 2 masih diperkenankan untuk melintas. Nah, kemudian untuk mengantisipasi sebagai solusinya untuk roda 4, truk dan sebagainya, itu ada jalan alternatif memutar sepanjang sekitar 3 km yang harus dilintasi oleh truk dan mobil setelah adanya penutupan yang dimulai sejak sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah siang tadi pasca Jumatan. Demikian rekan Firda. Roy, kemudian dengan kondisi seperti ini, bagaimana kemudian upaya dari Pemkab Talas sendiri untuk menanggulangi dan memperbaiki agar oprit yang rusak ini? Ya, pemerintah daerah setempat pagi tadi juga telah turun ke lokasi, dalam hal ini melalui Dinas Pekerjaan Umum, dan juga informasi yang kami dapatkan dari Komisi DPRD, Komisi 3 yang membidangi tentang infrastruktur juga telah turun bersama-sama. Dari pihak pejabat PU setempat telah menyatakan bahwa karena itu merupakan jalan provinsi statusnya, sehingga mereka telah melaporkan ke Dinas PU Provinsi untuk ditunggu tentang kapan mereka turun dan kemudian bagaimana solusi tercepat, karena memang kondisi saat ini memerlukan penanganan cepat. Tapi dalam hal ini pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat banyak karena memang jalan tersebut statusnya milik jalan provinsi. Jadi sementara ini setelah dilaporkan ke Dinas Provinsi, jadi pihak kabupaten menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi. Demikian rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Yudo Restanto, Camat Takisung. Berikut liputannya untuk Anda. Warahmatullahi wabarakatuh, melaporkan bahwa kondisi jembatan Takisung ini tadi pagi jam 5 itu masyarakat melaporkan adanya retakan dan patahan. Setelah dikonfirmasi memang benar ada patahan. Penyebabnya mungkin nanti ada ahli yang menjelaskan, namun sebelumnya itu terjadi hujan lebat di daerah Gunung Makmur Takisung dan juga ombak air pasang beserta ombak kencang. Dan memang sebelumnya jembatan sudah turun, namun ini parahnya sehingga membuat jembatan menjadi patah, sehingga membahayakan mungkin bagi roda 4. Takutnya akan semakin beban berat, akan membuat jembatan menjadi semakin turun. Jadi kami sarankan untuk roda 4 melintas lewat jalur Sukadamai menuju Tabania. Kalau dari Takisung ke Plehari bisa lewat sebelah Balai Desa Lama.
supaya ini tidak memperparah kondisi jembatan yang ada ini. Demikian, Ada jalan alternatif Pak Camat ya? Ada Pak, jadi sekitarannya agak jauh namun tidak berisiko. Sekitaran 3 kilo lah sedikitnya Pak. Aspal juga kan? Aspal, sepanjang jalan aspal. Sementara untuk jembatan utama ini untuk jalurnya satu jalur yang bisa dibuka ini ya sebenarnya. Sementara ini, tapi kita menunggu teman bapak dari Polres sama dari Dishub kebijakannya seperti apa, karena ini membahayakan. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Seorang siswa Paralayang bernama Ayu asal kota Jakarta tersangkut di batang pohon sekitaran landing Paralayang Cisarua, Kabupaten Bogor pada Kamis 25 November. Beruntung kejadian ini segera ditangani dan dievakuasi oleh petugas Damkar Ciawi, sehingga tidak menimbulkan cedera yang cukup serius. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rahmat. Ya, baik rekan Firda. Rahmat, bisa Anda jelaskan apa faktor yang mengakibatkan siswa tersebut bisa tersangkut di pohon? Baik, terima kasih rekan Firda. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tribunnewsbogor.com di lokasi kejadian, beberapa pengakuan dari koordinator landing Paralayang maupun instruktur pelatih Paralayang, faktor kejadian tersebut murni diakibatkan oleh faktor cuaca. Begitu rekan Firda. Kemudian bagaimana untuk kronologi hingga Ayu ini bisa tersangkut di pohon? Baik rekan Firda, untuk kronologisnya sesaat setelah evakuasi, Tribuners mencoba untuk mencari informasi kepada Ayu selaku siswa penerbang Paralayang yang tersangkut itu. Menurut pengakuan beliau, pada saat dia akan landing di Paralayang Puncak Cisarua Kabupaten Bogor itu, angin dari kanan tiba-tiba berubah, ataupun angin dikatakan sedang tidak bagus. Namun pada saat kejadian tersebut, koordinator landing Paralayang Cisarua Kabupaten Bogor mencoba meneriaki Ayu melalui sambungan radio. Begitu, Firda. Kemudian apakah Ayu ini yang tersangkut ini apakah memang sudah memiliki lisensi atau belum, Rahmat? Baik rekan Firda, baru saja saya mencari informasi terkini terkait Ayu ini kepada pelatih ataupun instruktur senior yang berada di Paralayang Cisarua Kabupaten Bogor. Beliau mengatakan bahwa Ayu ini merupakan penerbang profesional yang sudah mempunyai lisensi. Begitu, Firda. Rahmat, berapa lama evakuasi dan bagaimana saat ini kondisi korban? Baik, rekan Firda. Adapun proses evakuasi tersebut dilakukan oleh Damkar Sektor Ciawi dan membutuhkan waktu 2,5 jam. Sekira 2,5 jam. Baik. Untuk kondisi korban saat ini seperti apa? Apakah juga sudah dibawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat begitu? Atau seperti apa informasinya? Baik, rekan Firda, kondisi Ayu pada saat dievakuasi itu nampak beliau sangat kelelahan karena menurut pengakuan Ayu sendiri, beliau sudah tersangkut selama kurang lebih 4,5 jam di atas pohon dengan posisi kakinya di bawah sedangkan kepalanya di atas. Adapun posisi tersebut menurut Ayu posisi yang sangat baik. Pasca dievakuasi tersebut, Ayu segera diberikan oksigen dan dibawa ke tempat istirahat oleh Damkar Sektor Ciawi tersebut. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Rahmat atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rahmat juga sudah menghimpun keterangan dari Ayu, seorang siswa yang tersangkut di pohon, dan juga penerbang bernama Evul, koordinator landing bernama Evul. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologisnya seperti apa sih? Kok bisa? Tadi saya disuruh belok ke kanan, cuman dianya karena cuacanya agak jelek aja. Karena cuacanya agak jelek, angin agak besar, angin dari kiri, dari kanan, angin dari kanan, itu mungkin susah belok.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terjadi kebakaran di Jalan Proklamasi B, RT 53, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda pada Jumat 26 November. Meski tak ada korban jiwa, kebakaran hebat ini menghanguskan 2 rumah semi permanen berlantai 2 yang dihuni oleh 4 kepala keluarga 10 jiwa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltib. Ada Rita Lavenia yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rita. Ya, halo Firda dan Tribuners. Rita, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi awal terjadinya kebakaran tersebut? Ya, Firda dan Tribuners, kebakaran ini terjadi pada pukul 09.30 waktu Indonesia Tengah. Dari keterangan Fajar, salah seorang penghuni rumah yang terbakar ini, kala itu mereka tengah beristirahat. Namun tiba-tiba sang ibu berteriak histeris saat si Fajar ini keluar, api sudah membesar pada bagian dinding rumah. Nah, dari keterangan sang ibu, sempat terdengar suara ledakan di bagian dinding tepat di terminal listrik mereka ya. Juga bangunan terbuat dari kayu dalam hitungan detik, jadinya api cepat membesar sehingga dan melahap habis 2 bangunan berlantai 2 tersebut, Firda dan Tribuners. Dan untuk diketahui bangunan ini merupakan bangunan lama yang sudah berusia 50 tahun lebih. Jadi dia itu 1 atap dan 2 pintu, Firda. Rita, kemudian berapa lama untuk proses pemadaman sendiri dan apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak petugas di sana? Ya, api berhasil ditaklukkan setelah 1 jam 30 menit. Pemadam kebakaran Kota Samarinda berupaya memadamkannya. Juga kendalanya karena sangat banyak warga menonton, juga memarkirkan kendaraannya tidak pada tempatnya. Alhasil, keberadaan mereka itu menghalangi unit-unit pemadam kebakaran untuk masuk, karena memang jalan akses masuknya itu sangat sempit. Selain itu juga sumber air itu sangat minim di lokasi kejadian, jadi mereka menggali parit dan menyedot kembali air hasil penyiraman tersebut. Nah, tapi tentu itu bukan kendala ya, Tribuners, karena sudah menjadi tantangan dan harus dilewati sehingga api bisa dikuasai dalam waktu 1 jam lebih. Firda dan Tribuners. Rita, kemudian informasinya ada kabar cerita menarik di balik musibah kebakaran ini. Bisa Anda jelaskan terkait hal ini? Ya, Tribuners, memang ada cerita menariknya adalah kaligrafi atau tulisan lafaz Allah dan sebuah foto ulama besar asal Kalimantan Timur, yakni Kiai Haji Jaini Abdul Ghani, tidak terbakar sama sekali ya, Firda. Nah, ulama karismatik ini lebih banyak orang kenal sebagai nama Guru Sekumpul di Banjarmasin dan juga Kalimantan. Nah, kaligrafi ini tersebar di seluruh dinding rumah yang ludes terbakar ya. Bangunannya juga merupakan bangunan lama dan bermaterial kayu sama seperti yang terbakar habis di sebelahnya. Tetapi dia ini tidak terbakar sama sekali, Firda dan Tribuners. Jadi hanya sebatas atapnya saja yang habis terbakar. Nah, sebatas plafon itu atau 30 cm dari posisi kaligrafi dan foto itu tidak terbakar sama sekali. Nah, kejadian serupa juga pernah terjadi sebenarnya 2 tahun lalu, di mana sebuah kebakaran hebat itu menghanguskan 4 bangunan rumah. Tetapi hanya foto Guru Sekumpul yang tidak terbakar api, bahkan basah pun tidak ya, padahal ya, waktu itu dinding tempat ditempatkannya itu juga hangus terbakar. Dan untuk diketahui, Firda dan Tribuners, Kiai Haji Jainal Abdul Ghani atau Guru Sekumpul ini merupakan salah seorang ulama tersohor di Kalimantan Selatan. Nah, beliau juga dijuluki ulama sejuta umat. Juga dia wafat pada 2005 lalu pada usia 63 tahun dan kini kuburannya hingga saat ini tuh masih menjadi destinasi religi utama di Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltim Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu, ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karuskali masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur akibat menjadi korban pengeroyokan oknum anggota Ormas. Kabid Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati Kombes Yayo Wirtarto mengatakan, dari hasil pemeriksaan tim dokter dan CT scan Dermawan menderita luka berat di kepalanya. Luka di bagian kepala akibat dikeroyok oknum anggota Ormas di depan gedung DPR pada Kamis 25 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Bima Putra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Bima. Halo, sore Firda. Bima, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kondisi dari AKBP Dermawan? Iya, Firda, dapat saya sampaikan bahwa AKBP Dermawan sebelumnya dibawa ke RS Polri Kramat Jati pada Kamis 25 November 2021 sekira pukul 17.40. Dermawan saat itu menderita luka akibat dikeroyok oknum anggota Ormas saat mengamankan aksi demo depan gedung DPR RI. Dan setibanya di RS Polri Kramat Jati, Dermawan langsung dibawa ke instalasi gawat darurat untuk menjalani penanganan medis awal dan selanjutnya dilakukan CT scan. Dan saat ini AKBP Dermawan sudah dipindah ke ruang rawat inap khusus untuk penanganan medis lebih lanjut. Untuk luka yang diderita sendiri berdasarkan keterangan dari Kabid Perawatan Medik dan Perawatan RS Polri Kramat Jati, Kombes Dr. Yayo Wirtarto, mengatakan bahwa Dermawan menderita luka berat di bagian kepala. Namun untuk luka berat itu sendiri berdasarkan keterangan Yayo belum bisa dipastikan apakah akibat luka hantaman benda tumpul atau serangan lainnya. Hanya dipastikan bahwa AKBP Dermawan hingga saat ini masih harus menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati. Bima, kemudian bagaimana tanggapan atau pernyataan dari tim dokter yang menangani perawatan dari AKBP Dermawan? Ya, dapat saya sampaikan bahwa tim RS Polri Kramat Jati sudah membentuk tim dokter yang menangani AKBP Dermawan. Tim dokter ini sendiri dia antaranya beranggotakan dokter bedah dan dokter spesialis bedah dan dokter spesialis bedah saraf. Namun untuk apakah AKBP Dermawan harus dilakukan tindakan medis operasi atau tidak, Kombes Yayo tadi belum bisa memberi keterangan lebih lanjut, hanya menjelaskan bahwa masih perlu diobservasi dan akibat luka berat di kepala dan harus menjalani rawat inap. Bima, kapan AKBP Dermawan sendiri? Ya, silakan. Ya, dan kondisinya sendiri saat ini AKBP Dermawan
sudah cukup stabil sejak dirawat inap kemarin malam. Beliau sudah bisa berkomunikasi dan dengan tim dokter dan lainnya. Oke, Bima, kemudian kapan AKBP Darmawan ini sudah nantinya diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati? Apakah sudah ada informasi terkait hal ini? Ya, masih berdasarkan keterangan Kombes Yayo, disampaikan tadi bahwa Kombes Yayo belum bisa memastikan bahwa kapan AKBP Darmawan jangka waktu perawatan rawat inap ini dilakukan, karena menurutnya sangat bergantung pada pemulihan luka di bagian kepala, jadi belum bisa dipastikan kisaran berapa hari rawat inapnya. Hanya dalam dipastikan bahwa masih butuh penanganan medis lebih lanjut dan pemantauan oleh tim dokter spesialis. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Yayo Witarto, terkait kondisi dari AKBP Darmawan. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Kemarin sekitar jam 17.40 ya, datang ke IGD Rumah Sakit Polri Pak AKBP Darmawan. Setelah ditangani di instalasi gawat darurat, kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan, foto, kemudian ada CT scan juga. Beliau mengalami luka di daerah kepala ya. Saat ini beliau mendapatkan perawatan di ruang perawatan khusus di Anton 5. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya bisa membaik. Apakah luka di kepala ini bisa dikatakan luka fatal begitu Pak, yang terkenal benda tumpul begitu Pak? Iya, yang jelas luka di daerah kepala ya. Saat ini sedang dilakukan observasi. Untuk penanganan lebih lanjut dirawat oleh beberapa dokter spesialis, ada dokter bedah, kemudian ada dokter bedah saraf untuk merawat beliau. Mudah-mudahan secepatnya bisa membaik perkembangannya. Apakah saat ini sudah bisa berkomunikasi begitu Pak Darmawan sekali? Sudah bisa berkomunikasi. Cukup ya? Pak, izin, kemarin dikabarkan ada luka robek, itu artinya suka senjata tajam atau bagaimana Pak? Enggak ada luka robek di perut itu Pak? Luka benda tumpul artinya Pak? Iya, di daerah kepala ya. Kepala. Ya. Pak, ada yang memerlukan tindakan operasi atau bagaimana Pak? Kemarin sudah dilakukan tindakan untuk perbaikan luka di daerah kepala. Ya. Satreskrim Unit PPA Polres Tapin berhasil mengamankan pria berinisial S 62 tahun tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur berinisial I 7 tahun Jumat 26 November. Kasat Reskrim Polres Tapin AKP Iksan Prananto mengatakan penangkapan terhadap tersangka S karena telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada 2 November lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Stanislaus Sene yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sten. Halo rekan Firda. Ya, Sten, bisa Anda jelaskan bagaimana untuk kronologi pencabulan bocah di bawah umur ini? Baik rekan Firda dan Tribuners di mana saja Anda berada, saya akan melaporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terkait dengan kasus terkini, yakni adalah kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka S. Beliau adalah umur 52 tahun terhadap bocah yang berinisial I, umur 7 tahun. Nah, peristiwa pencabulan ini kronologisnya terjadi di Desa Suatu Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Untuk kronologisnya sendiri, peristiwa ini bermula saat itu pelaku atau tersangka yaitu S mengajak korban untuk datang ke rumah tersangka saat itu dan mengajak korban, membawa korban ke rumahnya, tepatnya di kamar, dan dijanjikan untuk diberikan permen dan uang jajan, serta diberikan HP untuk mendengarkan musik. Saat itulah, saat di dalam kamar,
ketika korban sedang asik mendengarkan musik, disitulah tersangka menjalankan aksinya dengan mencabuli korban. Kemudian, apa alasan tersangka ini melakukan aksi tersebut? Informasi yang kami himpun dari Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Iksan Prananto, menjelaskan bahwa dari hasil interogasi terhadap korban, pelaku atau tersangka, tersangka mengatakan bahwa tersangka sendiri memiliki obsesi seks yang tinggi atau ada kelainan seks dalam seks, seperti itu rekan Firda. Stan, kemudian bagaimana akhirnya korban ini bisa akhirnya kasus tersebut bisa terkuak oleh pihak kepolisian? Kasus ini bisa terkuak artinya begini, pada saat pelaku ini mencabuli korban, korban kembali ke rumahnya, lalu ada kecurigaan dari orang tua korban, karena ada berkas sperma di tubuh korban. Dari situlah keluarga korban lalu mengajukan atau melaporkan insiden ini ke pihak Satreskrim Polres Tapin. Kemudian untuk dari pengakuan tersangka sendiri, untuk pasal yang dijatuhkan kepada tersangka apa? Untuk tersangka atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E. Seperti itu rekan Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Iksan Prananto. Dijelaskan terkait kasus pencabulan. Jadi Satreskrim unit PPA Polres Tapin telah mengamankan satu pelaku yang mana pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang terjadi pada tanggal 22 November hari Senin, tepatnya pukul 20.30 WITA, yang mana dilakukan tersangka di kediamannya. Berawal dari korban diiming-imingi untuk dibelikan jajan berupa permen dan makanan. Kemudian setelah diiming-imingi tersebut, korban dibawa ke dalam rumah, tepatnya di dalam kamar. Kemudian di dalam kamar, korban dipinjamkan handphone tersangka untuk mendengarkan lagu. Ketika mendengarkan lagu, korban disetubuhi oleh tersangka, dan kemudian ketika korban kembali ke rumah, akhirnya timbul kecurigaan dari orang tua korban karena ada bekas sperma di tubuh korban. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia serta Aliansi Buruh se-Kota Batam kembali berdemo di beberapa titik di Kota Batam pada Kamis 25 November. Mulanya buruh sempat berdemo di sekitar kawasan Panbil, Muka Kuning, Batam pada sejak pagi hari. Namun menjelang siang hari, rombongan buruh tersebut berbondong-bondong mendatangi gedung Geraha Kepulauan Riau Batam Center untuk melanjutkan demonya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Luman Tobing yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Beres. Ya, halo rekan Firda. Beres, bisa Anda jelaskan bagaimana apa tuntutan buruh aksi tersebut turun ke sejumlah titik di Batam? Oke, baik. Terima kasih rekan Firda. Jadi saat ini aksi unjuk rasa serikat buruh yang tergabung dalam beberapa aliansi terus bergejolak menggelar aksi unjuk rasa terkait penuntutan hak upah begitu ataupun kenaikan UMK di Kota Batam. Begitu rekan Firda. Untuk berapa ketetapan UMK yang dibahas oleh Dewan Pengupahan? Oke, baik. Jadi terkait UMK Kota Batam,
beberapa waktu lalu sudah dilakukan pembahasan oleh Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini yang terdiri dari asosiasi pengusaha, pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan, dan aliansi serikat. Namun tidak ditemukan hasil kesepakatan sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 36 tahun 2021 bahwa kenaikan UMK hanya di atas 1 hingga 0, hingga 1%. Namun permintaan buruh mereka berdasarkan PP tahun nomor 36 tahun 2013 yang di mana sebelumnya menjelaskan bahwa 0,1 hingga 10%. Nah, jadi pertimbangan dari Dewan Serikat Buruh begitu. Nah, lantaran saat ini kebutuhan pangan seperti harga Pertalite sudah di Kota Batam sudah dihapuskan, harga minyak goreng juga sudah naik. Nah, itu yang menjadi dasar mereka untuk meminta begitu menaikkan nilai upah untuk tahun 2022 nanti. Nah, sementara hasil pembahasan mereka baru kenaikan UMK hanya 35.000 begitu. Sehingga Serikat Buruh berbondong-bondong turun ke jalan untuk memperjuangkan hak tersebut. Kemudian beres, apakah saat ini sudah ada respon begitu dari pihak pemerintah sendiri terkait aksi demo yang dilakukan oleh para buruh di sana? Baik, akan dibilang. Sampai saat ini gabungan aksi massa unjuk rasa dari Serikat Buruh masih terus menggelar unjuk rasa. Bahkan mereka mengancam untuk berlanjut hingga 4 hari ke depan. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Federasi Serikat Buruh Kerdal Metal Kota Batam, Suprapto. Berikut liputannya untuk Anda. Kita seluruh hari ini menolak. Hari ini berapa jumlah massa, Pak? Hari ini kemungkinan sekitar 1000-an saja. Karena kita masih ada punya waktu. Nanti kita akan evaluasi seperti apa, apakah besok aksi lagi atau nanti Senin Selasa. Karena surat pemberitahuan itu tanggal 25, 26, 29, 30. Pak, dasar pertimbangan permintaan buruh sampai 10% itu apa, Pak? Ya, saat ini daya beli kaum buruh, pekerja, masyarakat turun. Kebutuhan naik. Di Batam sendiri, kaum buruh, kaum pekerja saat ini ketika dia bertransportasi sudah tidak bisa mendapatkan premium. Nggak ada premium, dianggap orang kaya, suruh beri Pertalite. Yang selisih harganya lumayan, per liternya adalah sekitar 1.550 kan gitu. Pertalite 8.000, premium 6.500 kan itu. Terus kebutuhan pokok itu naik. Yang paling konkret yang dirasakan rumah tangga adalah minyak goreng. Minyak goreng yang rata-rata 12.000 sekarang sampai 16-17.000. Artinya naik 40-an% gitu loh. Ini yang menjadi pertimbangan juga gitu. Maka dari itu kita meminta 7-10% dari UMK tahun 2021 ini. Langkanya bahan bakar BBM jenis Pertalite di Kabupaten Kepulauan Talaut membuat masyarakat terus mempertanyakan kinerja pemerintah. Kelangkaan BBM di Talaut sudah terjadi selama beberapa minggu berjalan. Pada Kamis 25 November, harga eceran BBM jenis premium atau Pertalite di pangkalan-pangkalan kecil dijual dengan harga mulai dari Rp15 hingga Rp20.000 per liternya. Pedagang BBM di Kepulauan Miangas, Albert Nusa mengatakan bahwa harga premium atau Pertalite Rp25.000 terjadi karena tak ada pasokan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Ivan Mamentiwalo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ivan. Halo Firda. Ya, Ivan, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi lokasi SPBU di Kabupaten Talaut sendiri terkait adanya krisis BBM di sana? Ya, oke. Baiklah rekan Firda. Oke, saat ini rekan Firda, untuk situasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, khususnya di SPBU Melongwane, terlihat banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sedang mengantri BBM jenis premium dan jenis Pertalite, benar. Mereka sudah mengantri sudah hampir 3 hari lamanya, benar. Sampai saat ini mereka masih melakukan atau masih mengantri untuk mendapatkan
BBM yang sampai saat ini BBM di Kabupaten Kepulauan Talaut masih sangat langka. Ya, Firda. Kemudian event apa penyebab sampai kelangkaan tersebut terjadi di Talaut? Ya oke, rekan Firda. Untuk penyebab kelangkaan, warga menuding rekan Firda di mana ada permainan dari pihak pengelola Pertamina dengan memberikan memberikan kesempatan bagi para masyarakat yang membeli dengan secara memborong, kemudian mereka menjual lagi dengan eceran di harga-harga eceran dengan harga bervariasi mulai dari 15.000 sampai dengan 25.000, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk peran pemerintah sendiri dalam menyikapi adanya krisis atau kelangkaan BBM di Talaut sendiri? Ya oke, rekan Firda. Dalam waktu dekat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Forkopimda dengan instansi terkait akan melakukan Halo, rekan event. Halo, rekan event, bisa mendengar kami dari studio? Antara pihak pengelola Pertamina dengan masyarakat, seperti itu. Mungkin bisa Anda ulangi sedikit mengenai tadi ada sedikit gangguan sehingga Tribuners di rumah belum bisa mendengar jawaban Anda dengan rinci begitu. Terkait peran pemerintah Kabupaten Talaut sendiri untuk menyikapi krisis BBM di sana, seperti apa? Halo rekan event. Halo. Ya, rekan event mungkin bisa Anda ulangi terkait peran pemerintah Kabupaten Talaut sendiri untuk menyikapi adanya kelangkaan BBM di sana seperti apa? Tadi kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan Anda dan jadi Tribuners belum bisa mendengar jawaban Anda dengan jelas. Ya oke, dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terutama instansi yang terkait pihak keamanan akan melakukan inspeksi mendadak di beberapa depot Pertamina untuk memastikan adanya dugaan-dugaan dari masyarakat terkait penyaluran BBM atau sengaja dijual ke masyarakat dan masyarakat dengan seenaknya menaiki harga BBM di kalangan masyarakat seperti itu. Jadi mereka akan melakukan inspeksi mulai dari para pengecer sampai depot-depot Pertamina yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ya, baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari warga Moktar Arunde, Bram Agus, kemudian juga Wakil Bupati Kepulauan Talaut. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, harapan saya kuota untuk Kabupaten Talaut ditambah supaya tidak ada pembatasan. Seperti kami tidak ada pembatasan satu kali antri cuma harga 100.000. Karena sayang, kasihan masyarakat. 2 hari cuma dapat untuk harga 100.000. Itu berarti disinyalir ada permainan, Pak. Permainan, Pak, ya. Iya. Permainan baru sudah ditambah dengan ini para penada liar. Ya, Pak. Harapan Bapak ke pemerintah, harapan Pak? saya juga untuk pengelola ini itu kilometernya digitalnya itu sudah tidak jelas. Kalau saya lihat itu belum dikir itu. Dikir seperti itu, Pak. Nah, untuk harga saat ini, Pak, di Talaut, Pak? Harga masih harga dari Pertamina 6.450. Iya, tapi kalau kita sudah beli di jalan, Pak, seperti apa, Pak? Di jalan sudah bervariasi. Sekarang masih ada harga 10.000, tapi ketika di Pertamina sudah tidak ada pelayanan karena sudah habis stok, dia bisa naik sampai 15 sampai 20.000. Oke, Pak. Berarti kalau untuk sejauh ini, Pak, dari penanganan pemerintah atau petugas yang terkait, Pak? Kalau menurut saya belum ada. Belum ada penanganan dari pemerintah. Pemerintah seperti tutup mata, padahal ini sudah jelas-jelas ini kelihatan tiap hari. Dan krisis BBM, Pak, di Kabupaten Kepulauan Talaut. Krisis seperti apa, Pak? Ini yang
Kalian juga tahu bagaimana Pak Bupati, saya dan semua sudah berusaha. Baik di Kementerian ESDM, di Direktur Kelistrikan, di Direksi PLN langsung. Bahkan mereka sampai sudah melakukan langkah mengganti yang penyedia BBM itu. Vendor mereka diganti karena alasan tidak qualifying. Nah ternyata bukan BBM juga, tapi ini muncul lagi hal teknis karena kerusakan. Kita semua berharap agar di Natal tahun baru ini jangan ada lagi pemadaman. Saya katakan baik di kementerian maupun di PLN pusat, bukan persoalan mati padam, mati hidup, tapi itu alat-alat rumah tangga keluar rusak semua. Televisi itu di masyarakat rusak. Kedua, itu masyarakat nelayan, ikan mereka itu rusak semua, tidak bisa dijual karena tidak ada air. Ikan rusak, banyak sekali kerugian akibat ini listrik. Untuk BBM Pak, BBM saat ini Pak sudah sampai 15.000. BBM mungkin kita harus melakukan operasi. Ada itu kebocoran kenakalan. Ada di rekaman yang beredar itu. Siap. Itu saya yakin itu benar. Bahwa jadi pengecer dengan mereka lebih suka menjual ke pengecer. Pengecer menunggu BBM habis baru mereka jual dengan harga mahal. Ini nanti rapat Forkopimda kami akan bahas. Berarti dalam Tribuners, seusai jeda kami akan kembali di informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. SMKN 2 Kota Malang memiliki K2 Senior Living yang diresmikan pada Rabu 24 November 2021. K2 Senior Living adalah sebuah hunian untuk warga senior berbasis hotel. Hotel ini berlantai 1 dan ada 9 kamar biasa dan 1 kamar total care. Kamar hotelnya terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, lemari dan meja kursi, serta terlihat cukup nyaman untuk ditempati. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Surya Malang, ada Silvianita yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Silvi. Halo, selamat sore Fidra. Ya, Silvi, bisa Anda jelaskan bagaimana gambaran tentang hotel tersebut? Ya, ini adalah hotel kedua yang dimiliki oleh SMK 2 Kota Malang. Satu hotel untuk fokus tamu umum, yang kedua ini adalah khusus untuk tamu lansia. Hotel ini juga akan hotel ini baru saja diresmikan Rabu lalu dan terdiri dari 9 kamar, layaknya hotel lainnya. Hotel ini seperti memuliakan dari para tamu lansia, sehingga mereka juga mendapatkan layanan terbaik di hotel tersebut. Jadi hotel ini bukan sebagai tempat penitipan, namun bukan sebagai panti penitipan lansia, namun lansia bisa menginap di sini dan dilayani dengan baik, layaknya sebuah hotel lainnya. Seperti itu, Pak. Silvi, kemudian apa saja fasilitas yang disediakan di Hotel K2 Senior ini? Karena masih baru, saya masih melihat kamar ini tidak ada TV-nya, namun masih cukup nyaman untuk ditinggali. Ada tempat tidur yang cukup luas, ada kursi, ada meja, juga kamar mandi, dan serta layanan lainnya, dan ada layanan lainnya yang bisa dinikmati mereka karena hotel juga melibatkan siswa SMK ini yang mengambil program keahlian keperawatan dan pekerjaan sosial.
Kemudian di posisi mana saja siswa SMK ini juga dilibatkan untuk mengurus hotel lansia tersebut, Silvi? Ya, mereka ini akan berlatih untuk melayani lansia karena mereka yang diterjunkan di sini adalah siswa yang mengikuti kelas industri untuk melayani lansia. Jadi mungkin tidak semua siswa, namun siswa pilihan yang bisa masuk ke sini. Mereka dari keperawatan dan pekerjaan sosial. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari seorang tamu hotel bernama Miftah dan juga manajer K2 Senior Living SMKN 2 bernama Endang Widowati. Berikut liputannya untuk Anda. Merupakan unit bisnis SMK 2 Malang, termasuk juga Cake Factory. Jadi fungsinya selain di sini bisnis, mengajari anak-anak untuk bekerja sesuai dengan dunia kerja, dan juga untuk peningkatan kompetensi anak-anak. Jadi itu intinya. Untuk tarifnya gimana, Bu? Tarif sebenarnya kita sudah bikin, tapi nanti mungkin perjalanan waktu kan tidak permanen, suatu saat berubah. Nanti saya beritahu ada sudah. Paling murah berapa, Bu? Mulai berapa sampai berapa? Jadi gini kan paket, kalau paket kamar saja misalkan 200, misalkan ditambahi pendampingan caregiver misalkan 50.000, terus home care berbeda lagi harganya. Di yang total care juga berbeda lagi, karena harus 24 jam dipantau. Pak Miftah. Ya. Mulai mengundi sejak kapan, Pak Miftah? Mulai hari ini? Kemarin. Oh, mulai kemarin. Kemarin. Oh. Alasannya mungkin, Pak? Alasannya karena ini yang saya tahu satu-satunya ya hotel lansia yang ada di Malang. Oh, gitu. Itu saya hanya ingin mencoba. Nah, ini ingin tahu bagaimana isinya layanan daripada hotel lansia. Selama ini kan hotel pada umumnya seperti itu ya. Nah, itu. Terus selama kemarin itu kegiatannya apa aja, Pak? Ya, saya kemarin cuma anuan saja. Santai-santai. Santai-santai saja. Nah, ini tadi ya santai-santai saja yang ingin melihat dan layanan daripada hotel lansia ini. Gitu. Gimana, Pak? Layanannya mungkin merasakan hotel lansia di Malang ini. Ya, memang sudah memadai, hanya satu yang kurang. Ya, dari meseknya nggak ada. Oh, kalau ada terapisnya gitu. Terapisnya. Lah, ya ini intinya kalau hotel lansia ini harus ada kaitannya dengan masalah terapi. Ya, orang lansia itu kan ya lebih seneng diterapi daripada disuntik. Oh, gitu. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Abrasi yang terjadi di kawasan pesisir utara Jawa Tengah, terutama di Desa Seriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, tampak semakin mengkhawatirkan. Ratusan hektar permukiman warga saat ini sudah terendam rob atau air laut. Warga yang bertahan yakni mereka rumahnya terdampak rob namun mampu meninggikan tanahnya. Sementara yang lainnya terpaksa harus meninggalkan rumah dan memilih menyewa kos atau mengontrak rumah di tempat yang tidak terendam air. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Reza Gustaf yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Reza. Selamat sore Firya. Ya, Reza, bisa Anda jelaskan tepatnya total ada berapa hektar lahan milik warga yang saat ini sudah tergerus air rob? Desa Seriwulan bahwa dari rumah 400 hektar wilayah di Seriwulan tersebut yang terendam rob saat ini sekitar 200 hektar. Jadi untuk garis pantai yang sudah tergerus itu sekitar 2 km dari bibir pantai. Kalau menurut pantauan kami banyak ada ratusan rumah mungkin yang saat ini sudah tenggelam dan tidak bisa dihuni sehingga dikosongkan. Untuk kondisinya cukup tidak layak. Begitu, Firda.
Reza, untuk saat ini bagaimana kondisi aerob rumah-rumah warga, ratusan rumah warga yang terendam aerob di sana? Dari pantauan kami pekan lalu masih kondisinya masih tergenang juga, bahkan untuk permukiman yang tidak ikut tergerus oleh air laut tersebut masih mengalami rob, seperti SD Negeri 3 di Triwulan dan beberapa rumah lain. Zamroni sendiri mengatakan bahwa rob saat ini masih terjadi saat malam hari, namun tidak separah saat di waktu sebelumnya yang terjadi pada siang hari, sehingga saat siang hari hingga sore hari rob itu sudah mulai turun dan kondisinya kering. Begitu. Reza, kemudian bagaimana tanggapan atau langkah kemudian dari pemerintah sendiri untuk mengatasi banjir rob ini? Oh iya, Bupati Demak Stiana saat kami temui mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya saat ini tengah berpikir keras untuk menangani persoalan rob di sana ya. Khususnya sejumlah desa di Kecamatan Sayung seperti Triwulan dan desa lain, Tindus Loko, Mondoliko dan lainnya. Sebenarnya meskipun penanganan rob sendiri masih belum termasuk di program isu strategis terjadi di Demak periode ini, namun Bupati Esti mengatakan bahwa dia tetap masih ingin melakukan langkah-langkah atau mencari cara untuk bisa menangani rob, misalnya melobi pihak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena pihaknya juga masih terkendala anggaran yang cukup besar ya untuk menangani rob di sana, dan kemungkinan dia juga berkoordinasi dengan pihak swasta, misalnya perusahaan-perusahaan atau investor untuk bisa melakukan terobosan-terobosan yang saat ini masih dikerjakan, yaitu akses jalan tol ya. Akses jalan tol Semarang Demak itu diharapkan juga bisa menjadi tanggul laut untuk persoalan rob di sana. Begitu, Dirga. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Reza Gustaf atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Reza juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Desa Triwulan, Zamroni, dan juga Bupati Demak, Estianah Masugami. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk garis pantai yang sudah tergerus, itu kira-kira sekitar 2 kilometer dari sini sampai dulu namanya Tirang di sana. Sudah sekitar 2 kilometer, dan wilayah kami dari 400 hektar itu sekarang yang tidak tenggelam air pada saat tidak rob itu tinggal 200 hektar karena ada bangunan rumahnya, sedangkan yang lain sudah tenggelam. Barangkali harapan kami adalah bagaimana pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat mengerti tentang kondisi ini, karena masyarakat ini sudah menderita lama, mereka sudah termiskinkan oleh alam dan harus segera terbangun. Jadi sekalipun belum dimasalah, tetapi itu sudah kita pikirkan. Kemarin saya sudah menginstruksikan kita dari visi misi program kita habiskan ditargetkan, saya menargetkan sampai 2 tahun 3 tahun selesai. Akhirnya sisanya kita akan berpikir untuk penanganan rob. Tapi di sela-sela itu kita sudah berpikir untuk penanganan rob, seperti kita kemarin sudah mengunjungi daerah Mondoliko dan Timbul Soko, mereka inginnya seperti apa, ada yang satunya relokasi, kita akan sudah menganggarkan untuk relokasi di tempatnya. Sekarang kita yang urgent terlebih dahulu, karena kalau secara umum kita ingin membuat data secara ini karena dananya sangat besar sekali, kita dari daerah memang sudah mengaku tidak mampu, dan kita akan melobi-lobi berusaha mendekatkan diri baik ke provinsi maupun pusat, bagaimana kita mendapat bantuan, mungkin nanti kedepannya ada investor apa yang bisa mengurangi dampak di rob tersebut.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 siap menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di wilayahnya saat libur Natal dan Tahun Baru, tepatnya sepanjang 24 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang. Hal itu untuk menindaklanjuti keinginan pemerintah pusat yang akan menerapkan PPKM level 3 di semua wilayah di tanah air. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jogja, ada Yuwantoro yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Yuwantoro. Halo, selamat sore rekan Firda. Ya. Yuwantoro, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini kesiapan Pemda DIY sendiri untuk dalam penerapan PPKM level 3 di sana? Ya baik, jadi bisa saya informasikan untuk menanggapi keinginan pemerintah pusat yang hendak memberlakukan PPKM level 3 di seluruh wilayah tanah air, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan segera menerbitkan instruksi gubernur untuk menindaklanjuti turunnya instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 yang berisi mengenai pedoman bagi kepala daerah untuk melakukan pembatasan mobilitas masyarakat saat libur Nataru nanti. Pemda DIY juga berkomitmen untuk memenuhi dan mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Mendagri tersebut, misalnya seperti penutupan kawasan alun-alun, kemudian penerapan skema ganjil genap di tempat-tempat wisata, hingga pembatasan kunjungan wisatawan sebesar 50% dari total kapasitas destinasi wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Demikian, Firda. Kemudian apa pesan khusus dari Sri Sultan kepada masyarakat Yogyakarta sendiri menjelang Natal dan Tahun Baru? Ya, Sri Sultan berpesan kepada masyarakat untuk tak khawatir menyikapi peningkatan level PPKM di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi untuk saat ini, DIY ini menerapkan PPKM level 2 dan nanti saat Nataru, otomatis PPKM di DIY akan naik satu level jadi level 3. Sultan juga menjelaskan bahwa keputusan itu tidak berkaitan dengan melonjaknya kasus terkonfirmasi di daerah, tapi lebih kepada upaya dari pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakatnya di saat libur akhir tahun. Kemudian Sri Sultan juga berharap agar tren penambahan kasus di DIY ini dapat terus melandai, sebab jika terjadi lonjakan kasus, ini akan sulit untuk ditangani. Karenanya, Sri Sultan berharap kepada masyarakat untuk selalu menaati aturan dan menegakkan protokol kesehatan saat melakukan aktivitas. Yuwantoro, bagaimana kemudian kondisi terkini penularan COVID-19 di Yogyakarta? Ya, jadi untuk kasus positif di DIY kemarin sempat mengalami lonjakan, tepatnya pada hari Kamis 25 November, di mana hari itu dilaporkan ada penambahan sebanyak 79 kasus terkonfirmasi di hari tersebut. Jumlah itu juga menjadi yang angka tertinggi secara nasional. Kemudian setelah DIY masih ada Jakarta sebanyak 54 kasus dan kemudian Jawa Tengah 45 kasus. Jadi untuk penambahan di hari tersebut itu didominasi dari penambahan dari klaster sekolah, karena memang saat ini Pemda DIY sedang gencar melakukan tes acak kepada warga di sekolah. Kemudian untuk hari ini penambahan kasus di DIY sudah mengalami penurunan, di mana dilaporkan penambahan sebanyak 33 kasus. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jogja, Yuwantoro, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Yuwantoro juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berikut liputannya untuk Anda. Ada rencana menerapkan PPKM level 3 dari pusat untuk Jawa Bali? Ya nggak apa-apa. Tapi dengan level 3 berarti ya kita kembali ya atau memberikan pengetatan, tapi pengetatannya seperti apa saya belum tahu. Itu tergantung keputusan dari Jakarta. Untuk wisata apakah? Tapi tidak perlu khawatir apapun pengetatannya, biarpun kita mundur ke level 3. Kalau saat ini kita bisa mengendalikan, jadi tetap
ini mendatar, ya mau masuk ke Natal tahun baru ya datar. Tapi kalau sekarang naik, karena untuk menurunkan kan perlu waktu 2 minggu. Kalau naik gampang, kalau nurunkannya yang Longsor kembali menerjang gedung sekolah di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini Sekolah Dasar Negeri 206 di Lembang, Desa Kandua, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Toraja. Satu ruang kelas belajar di sekolah tersebut rusak berat akibat diterjang longsor. Kerusakan terjadi pada dinding kelas, material longsor juga menimbun sejumlah kursi, meja, dan buku pelajaran murid. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Tommy Paseru yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tommy. Halo Firda. Tommy, bisa Anda jelaskan seperti apa kejadian bencana longsor yang menerjang gedung sekolah tersebut? Iya, bencana longsor di SDN 206 Talepon, Kecamatan Bituang, Kabupaten Tanah Toraja terjadi pada Selasa 23 November dini hari lalu, di mana bencana longsor terjadi seiring hujan deras disertai yang kencang yang mengguyur lembab desa Kanwa di Kecamatan Bituang. Akibatnya setinggi kurang lebih 25 meter yang tepat berada di belakang gedung sekolah ini longsor, dan akibatnya longsor menerjang satu ruang kelas belajar atau RKB di SD Talepon ini. Material longsor menjebol dinding kelas satu ruang kelas di sekolah tersebut. Material longsor juga menimbun sejumlah kursi, meja, dan buku pelajaran murid-murid. Tommy, kemudian pasca longsor terjadi, bagaimana kemudian aktivitas belajar mengajar di SDN 206 ini? Ya, pasca longsor ini aktivitas belajar mengajar di SD Talepon ini masih berlangsung, melainkan namun aktivitas belajar ini dialihkan ke teras sekolah. Pihak sekolah SDN Talepon juga memperlakukan sistem shift, di mana murid-murid secara bergantian menjalani proses belajar mengajar. Itu karena ruangan untuk belajar tidak cukup, dan beberapa murid juga demi berlangsungnya proses belajar mengajar ini dialihkan ke teras sekolah. Tidak. Tommy, apa ada upaya dari pemerintah sendiri untuk menangani adanya longsor yang menimpa gedung sekolah SDN 206 ini? Bencana longsor yang terjadi di SD Talepon ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Tanah Toraja. Sehari pasca terjadinya longsor, Pemda Tanah Toraja melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung turun ke lokasi untuk menyerahkan sekaligus melakukan pembersihan material longsor. BPBD juga turun bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, karena tim dari BNPB ini turun untuk mencari langkah-langkah strategis terkait bencana longsor yang terjadi. Dan untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi, pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dalam waktu dekat ini akan membuat talud atau dinding penahan tanah di belakang gedung sekolah ini. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alerorung. Berikut liputannya untuk Anda. Terkait memang SD di Talepon itu memang saya sudah melihat kondisinya, dan sebenarnya kita baru programkan untuk pentalutan di situ. Tapi ini dengan hujan yang deras ini terjadi longsor, dan ini memang dapat membahayakan kepada anak-anak sekolah. Karena itu kita akan carikan solusi darurat dulu untuk anak-anak sekolah, karena akan berbahaya kalau dia akan bertahan dalam kelas.
Nah ini sementara kita lakukan penanganan dan hari ini juga perhatian dari BNPB Pusat, dia sudah menyerahkan dana operasional dari tenaga yang akan turun ini sebesar 250 juta sambil kita mengusulkan biaya penanganan untuk kondisi darurat. Plafon di sisi kiri gedung DPRD Tulang Bawang, Provinsi Lampung ambruk. Kondisi ini disebabkan ratusan kelelawar yang bersarang di atap gedung DPRD. Kondisi ini mengakibatkan kotoran kelelawar jatuh ke plafon hingga plafon tersebut ambruk. Lokasi plafon yang ambruk tersebut dulunya merupakan ruangan komisi DPRD Tulang Bawang. Karena plafon dihinggapi kelelawar, ruang komisi akhirnya dipindahkan ke sisi kanan gedung DPRD. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Lampung, ada Endra Zulkarnain yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Endra. Halo Firda, halo Tribuners, selamat sore. Endra, bisa Anda jelaskan sejak kapan terjadinya kondisi tersebut? Ya, Firda. Gedung DPRD Tulang Bawang memang sejak hampir 1 tahun belakangan ini sudah kondisi plafon sisi kiri gedung memang sudah ambruk. Ini disebabkan oleh atap gedung yang menjadi sarang kelelawar. Jumlahnya bukan hanya puluhan, tapi sudah mencapai ratusan. Sehingga kotoran-kotoran kelelawar tersebut membuat plafon gedung sisi kiri gedung DPRD Tulang Bawang ambruk. Demikian, Firda. Kemudian apakah di ruang mana kondisi plafon seperti tersebut yang digunakan sebagai sarang kelelawar ini, di mana tepatnya lokasinya, dan juga apakah tersebut kelelawar ini tidak mengganggu kenyamanan dari orang-orang yang berkunjung? Ya, gedung yang jadi sarang kelelawar itu memang berada di sisi kiri. Awalnya memang gedung ini merupakan ruangan komisi DPRD Tulang Bawang. Namun sejak 1 tahun belakangan ini, ruang komisi dipindah ke sisi kanan gedung DPRD karena di posisi sisi kiri gedung itu sudah menjadi sarang kelelawar. Jadi sejak setahun belakangan ini memang lokasi tersebut sudah ditutup untuk sudah ditutup untuk orang yang hilir mudik sehingga tidak mengganggu aktivitas di gedung DPRD tersebut. Demikian, Firda. Kemudian apakah tidak ada upaya dari pihak Sekretariat DPRD sendiri untuk memperbaiki atau mungkin mengusir kelelawar tersebut? Ya, kemarin saya sempat berbincang dengan pihak Sekretariat DPRD. Memang sejak kondisi tersebut, mereka sudah berkomunikasi dengan Pemkab Tulang Bawang untuk segera dilakukan rehab gedung. Namun sampai saat ini belum ada respon dari Pemkab Tulang Bawang untuk dilakukan rehab gedung. Namun dari informasi yang kami terima, memang upaya untuk pengusiran kelelawar-kelelawar tersebut sudah dilakukan oleh pihak sekretariat. Namun setelah diusir, beberapa bulan kemudian muncul lagi di area sekretariat DPRD Tulang Bawang tersebut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Endra Zulkarnain atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat bertugas, Firda. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, waktu di bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,